Mistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal-hal gaib yang tidak terjangkau pikiran manusia normal atau manusia biasa. Sedangkan politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Apakah itu menjalankannya, mempertahankannya, merebut, berkompetisi dalam konteks kekuasaan itu sendiri. Sesuatu hal yang sangat logik dan rasional. Sehingga kalau dua dunia ini digabung tampaknya tidak mungkin. Tetapi dalam kenyataannya ternyata dalam mengejar kekuasaan atau power itu sendiri, banyak orang yang memanfaatkan mistik. Bagaimana fenomena dan faktanya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita masuk ke topik yang menarik dan cukup nyeleneh, yaitu mengenai politik pakai mistik. Sebuah judul yang kalau muncul di permukaan dan dibahas mungkin banyak politisi yang menghindari topik ini dan cenderung malu-malu untuk mengakui. Akan tetapi saya ingin berbicara mengenai fenomena ini yang muncul langsung di lapangan, yang ada di lapangan, dan beberapa hal juga saya alami sebagai konsultan politik. Sebenarnya hubungan antara dunia politik dan mistik itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi secara internasional di belahan dunia lain pun hal itu terjadi. Mungkin kita bisa ingat contoh yang paling baik adalah Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang mengakui secara terang-terangan bahwa dia memiliki penasihat spiritual. Jadi dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit, yang ditanya mungkin bukan hanya menteri-menterinya atau kabinetnya, tetapi juga sang penasihat spiritual. Atau misalnya kasus Haiti, pemimpin Haiti Duvalier, yang pada waktu dia menjadi pemimpin politik, dia mengakui dia mempelajari dan mempraktekkan ilmu voodoo yang bertujuan untuk melawan atau menghabisi kompetitor-kompetitor politiknya. Ya, jadi bukan hanya milik Indonesia, tetapi di Indonesia dengan kita tahu kondisi sosial, sejarah, budaya Indonesia di waktu lalu, di mana nenek moyang kita juga animisme dan dinamisme, yang namanya budaya mistik dan klinik ini juga masih ada, bahkan makin eksis, termasuk masuk ke dalam dunia politik. Nah, saya ingin membahas 4 bentuk intervensi mistik di dalam dunia politik, di mana para politisi memanfaatkan dunia mistik, ya, memanfaatkan hal-hal gaib untuk tujuan-tujuan politiknya. Jadi yang pertama adalah penasihat spiritual atau sering disebut juga dukun politik. Jadi penasihat spiritual ini adalah orang-orang yang ditanya oleh sang politisi untuk mengambil keputusan, untuk merencanakan bahkan hal-hal yang berhubungan dengan karir politik dari mereka. Ya, jadi kalau misalnya mereka ingin melakukan sesuatu hal yang besar, program yang besar, mereka kadang bertanya gitu, apakah ini bakal berhasil atau tidak gitu ya. Jadi diterawang, di-guide, dibimbing, dipandu langkah-langkahnya seperti apa kalau misalnya ini mau berhasil, dan kemudian juga termasuk bagaimana bila sang pemimpin ini mendapatkan keputusan-keputusan yang sulit. Nah, dalam banyak hal kadang-kadang mereka lari ke penasihat spiritualnya, bukan penasihat politik. Jadi ini juga terjadi kadang di kompetisi seperti pemilu, ya, baik pileg, para caleg, maupun pilkada, para calon kepala daerah. Misalnya ingin maju, kadang-kadang lebih menemui dukun politik atau penasihat spiritual dibandingkan dengan konsultan politik atau orang yang sudah mapan secara politik gitu ya. Jadi mereka lebih percaya kepada penasihat spiritual atau dukun-dukun politik. Nah, dalam konteks ini saya nggak berbicara penasihat spiritual dalam konteks agama tertentu ya, karena kalau ini saya bedakan gitu. Ini penasihat spiritual yang arahnya ke hal-hal yang gaib, lebih mengarah kepada dukun politik. Bentuk yang kedua adalah memanfaatkan benda-benda pusaka, memanfaatkan benda-benda yang dianggap bisa memberikan pengaruh lebih, ya, misalnya membuka aura, memberikan aura positif,
membuat si politisi itu lebih dipercaya oleh orang-orang penting, membuat dia lebih berkarisma, membuat dia lebih berwibawa, lebih percaya diri. Jadi hal-hal ini dilakukan misalnya dengan benda-benda pusaka, misalnya seperti adanya keris, adanya tombak, mungkin adanya golok, kalau di Kalimantan mungkin adanya mandau. Nah, ini benda-benda yang dianggap memiliki daya magis tertentu sehingga memberi kekuatan kepada sang calon atau sang kandidat atau sang politisi tersebut. Nah, benda-benda lain juga misalnya bentuknya seperti jimat ya, jimat ada rapal-rapal tertentu gitu ya yang membuat dia menjadi susah dilukai, yang membuat dia menjadi susah dicelakakan orang dan lain sebagainya. Saya pernah memiliki pengalaman juga khusus di bidang ini karena saya di waktu lalu pada waktu masuk ke dalam dunia politik berada di dalam lingkaran kekuasaan, dan pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang ingin menitipkan benda-benda pusaka tertentu untuk diberikan kepada orang yang berkuasa ini. Atau pada waktu saya mendampingi kepala daerah atau calon kepala daerah, itu ada saja orang-orang yang mau menitipkan benda-benda tertentu kepada si calon kepala daerah agar mereka terpilih. Tentu saja ada bermacam-macam motif tentunya ya. Ada yang menginginkan mahar gitu ya, artinya benda tersebut kemudian dibeli dengan harga tertentu. Tetapi ada juga bahkan yang ikhlas memberikan free, memberikan gratis, yang tujuannya ya sekali lagi agar si pemimpin selamat, si pemimpin terlindungi, tujuannya untuk membuat orang-orang tidak berbuat jahat kepada sang pemimpin dan lain sebagainya. Jadi hal ini udah saya alami langsung dan itu terjadi gitu ya. Yang ketiga adalah santet, tenung atau teluh ya. Jadi mungkin Anda tahu apa yang saya maksudkan, di mana seseorang mengirimkan sihir jahat kepada pihak lain yang tujuannya untuk membuat orang tersebut takut, terganggu, distracted, orang tersebut kemudian menjadi celaka, orang tersebut menjadi sakit, bahkan kemudian meninggal dunia. Ya, jadi ini salah satu bentuk mistik yang sangat jahat karena bertujuan untuk menjatuhkan orang, bahkan membuat orang itu menjadi meninggal. Ini bisa dilakukan oleh mereka yang kalah di dalam kompetisi politik, bisa dikirimkan oleh mereka yang jealous, iri terhadap orang tertentu, bisa dikirimkan kepada orang yang dianggap menghambat karir dari orang tertentu. Ini terjadi bukan hanya di dunia bisnis, tetapi di dunia politik ini pun terjadi. Dan sekali lagi, saya sebagai orang yang pernah masuk di dalam lingkaran kekuasaan maupun di dalam dunia politik praktis, juga pernah menerima ini, kejadian-kejadian gaib yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia, tapi itu terjadi. Misalnya saya pernah mengalami suatu kejadian di mana sebelum saya tidur, saya kemudian membuka selimut, dan di dalam selimut saya tersebut sudah banyak sekali belatung yang ada di atas tempat tidur, yang aneh muncul dari mana tiba-tiba ada hal seperti itu gitu ya. Dan beberapa orang datang untuk melihat, saksinya pun ada. Atau misalnya saya juga pernah mengalami di satu titik tertentu saya tiba-tiba sakit tenggorokan, dan kemudian ingin ke kamar mandi, kemudian muntah, dan isi muntah tersebut adalah darah. Sesuatu hal yang tidak pernah saya alami karena sakitnya tidak ada simptomnya, tidak ada gejalanya, dan kemudian setelah diperiksakan ke dokter, di check up dan lain sebagainya, bersih, tidak terjadi apa-apa. Jadi hal-hal ini saya yakin teman-teman mungkin bisa sharing dan komen di bawah untuk kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami. Tetapi kalau kita mau denying atau kita mau mengatakan itu tidak terjadi, ya kebetulan saya sendiri pernah mengalami itu. Saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat adalah melakukan ritual mistik. Ritual mistik ini bermacam-macam bentuknya. Yang paling mudah sebetulnya adalah, atau yang paling banyak dilakukan orang misalnya adalah puasa. Puasa dengan niat tertentu. Tentu saja puasa ini juga milik dari agama Islam, agama Kristen, Katolik,
agama Buddha atau Hindu juga mereka punya puasanya masing-masing. Tapi puasa yang ini beda ya, puasa ala kejawen ya. Itu kalau di Jawa itu ada belasan jenis puasa yang bisa dijalankan untuk mendapatkan niat-niat tertentu gitu ya. Misalnya ada puasa mutih, kemudian ada puasa ngableng. Kalau puasa putih itu hanya makan nasi putih satu kepal pada waktu berbuka puasa dan minum air putih dan tidak ada garam ya, hambar rasanya. Kemudian ada lagi puasa ngableng di mana betul-betul tidak makan apa-apa selama 24 jam penuh atau bahkan kadang-kadang ada yang 48 jam. Ada puasa weton, ada puasa pati geni, ada puasa ngerowot, macam-macam sekali. Banyak sekali jenis-jenis puasa yang kadang-kadang dijalankan untuk mereka yang mempunyai niat tertentu. Ya, tapi ini sekali lagi saya nggak masuk ke dalam hal yang sifatnya agama, yang dianjurkan oleh agama, tetapi ini laku-laku kejawen, laku-laku ritual tertentu ya. Misalnya yang lainnya selain puasa, bertapa atau bersemadi di tempat-tempat yang boleh dikatakan angker, misalnya di bawah pohon besar, di dalam gua yang gelap, di kaki gunung dan lain sebagainya ya. Bertapa di makam keramat. Nah, ini hal-hal seperti ini sering dilakukan untuk mendapatkan wangsit, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kesaktian, untuk mendapatkan macam-macam gitu ya. Tapi intinya banyak sekali orang-orang penting, pejabat, politisi yang melakukan hal itu ya. Sekali lagi masa-masa ramenya ini biasanya di masa-masa dekat-dekat kompetisi ya, seperti pemilu, pilkades, pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah ya. Mungkin di daerah Anda sekali lagi Anda bisa sharing, Anda bisa komen di bawah. Mungkin di daerah Anda ada tempat-tempat tertentu yang khas yang sering dijadikan atau katanya konon dijadikan oleh pejabat-pejabat tertentu untuk melakukan ritual tersebut. Misalnya mandi, berendam di sungai tidak yang terlalu dalam gitu ya, misalnya sepinggang, berendam di situ, kemudian pakai air kembang, mandi air kembang di tengah malam dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ritual mistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itulah fenomena politik dan mistik. Politik pakai mistik. Sesuatu hal yang mungkin kalau dibuka secara terbuka banyak orang yang malu untuk mengakuinya, tapi ini terjadi dan banyak sekali terjadi. Bahkan kalau saya boleh jujur, yang namanya dukun politik itu di masa-masa kompetisi lebih laku dibandingkan konsultan politik. Kemudian tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang wingit istilahnya, itu lebih ramai didatangi oleh para kandidat-kandidat ini dibandingkan dengan misalnya tempat-tempat ibadah gitu ya. Kadang-kadang hal itu terjadi. Saya mengungkapkan ini sebagai sebuah fenomena dan fakta yang terjadi di masyarakat. Saya tidak memaksa untuk Anda percaya dengan ini. Saya sebagai orang dengan background akademisi, peneliti, dosen pun awalnya tidak terlalu percaya dengan hal seperti ini sampai saya masuk langsung dan mengalaminya. Anda mungkin ada yang punya pengalaman seperti ini, Anda bisa sharing di bawah. Sekali lagi, saya tidak minta ini Anda percaya dengan ini atau Anda bahkan melakukan ini ya, karena di dalam dunia politik, di dalam kompetisi apakah itu pilkades, pilkada, pileg, bahkan pilpres, itu adalah sesuatu hal yang sifatnya rasional, logik ya, strategi dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang rasional dan bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi kenyataan di lapangan yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia adalah hal-hal yang seperti saya katakan. Apa pendapat Anda? Silakan Anda komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Demikian dari saya dan salam perubahan.